destinasi. Ya, contohnya Bali, itu kan satu pulau, satu provinsi. Ya, kemudian Lombok, itu misalnya satu pulau beberapa provinsi gitu ya. Itu bisa dikatakan artinya kawasan geografis yang lebih luas. Ya, yang di dalamnya terdapat beberapa kawasan wisata, kemudian terdapat berbagai fasilitas. Ya, nah itu bisa disebut sebagai sebuah destinasi. Nah, kalau kawasan pariwisata itu berarti skupnya lebih kecil, lebih sempit dari destinasi. Ya, kalau kawasan pariwisata misalnya kalau di Bali kita mengenal ada kawasan pariwisata Ubud, kawasan pariwisata Kuta, kawasan pariwisata Nusa Dua, kawasan pariwisata Sanur, kawasan pariwisata Lovina, gitu ya, kawasan pariwisata Candi Dase. Itu bisa disebut sebagai kawasan. Ya, nah, lebih kecil lagi dari kawasan yang dulu sering disebut dengan istilah objek wisata. Ya, dulu namanya objek wisata. Nah, tapi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ya ingat itu Bapak dan Ibu, jadi undang-undang atau payung hukum terkait kepariwisataan di Indonesia itu ya yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya tentang kepariwisataan. Jadi dalam undang-undang itu tidak ada lagi sebutan objek wisata. Ya, yang ada adalah daya tarik wisata dan atraksi wisata. Nah, itu juga Bapak dan Ibu harus bisa membedakan yang mana disebut daya tarik wisata, yang mana disebut atraksi wisata. Ya, kalau daya tarik wisata, ya dia biasanya merujuk kepada sebuah objek, ya, sebuah objek, sebuah tempat, ya, yang menyuguhkan daya tarik sebagai tempat tujuan wisata. Tapi kalau atraksi wisata biasanya merujuk kepada apa? Biasanya merujuk Aktivitas. kepada aktivitas, benar. Ya, yang bisa dijadikan sebagai menarik wisatawan untuk datang. Ya, misalnya kalau atraksi itu misalnya apa tari-tarian, upacara, tradisi, itu atraksi ya. Tari-tarian, tradisi, kemudian kesenian, itu atraksi. Ya, tapi kalau daya tarik wisata dia lebih merujuk kepada objek, tempat, ya. Nah, itu jadi hati-hati. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kemarin saya baca ya di tugas mahasiswa itu ada yang menulisnya kata Recording in objek progress. wisata. Ya, misalnya strategi pengembangan objek wisata Tanah Lot, ya. Strategi pengelolaan objek wisata apa misalnya objek wisata Sangeh gitu misalnya ya. Jadi kita sejak tahun 2009 itu tidak lagi menggunakan kata objek wisata. Ya, sesuai dengan undang-undang. Jadi sebutannya adalah daya tarik wisata. Ya. Nah, kalau sebuah desa yang sudah memiliki SK penetapan desa wisata biasanya dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Daerah maupun oleh kepala daerah, ya bupati biasanya menetapkan, itu sebut saja langsung desa wisata. Jadi jangan lagi menyebut daya tarik, tapi desa wisata Penglipuran misalnya, desa wisata Tenganan misalnya, karena mereka sudah mengantongi SK sebagai desa wisata. Jadi masing-masing kabupaten kota biasanya
dia memiliki tidak salah nulis yang ada kawasan pariwisata yang mana daya tarik dan atraksi wisata. Ya, kalau misalnya Barong and Chris Dance misalnya yaitu atraksi wisata namanya. Ya, nah itu. Jadi itu biasanya merujuk kepada apa dekat meskipun tidak sama ya antara tata kelola dengan pengelolaan ya. Tata kelola itu lebih menyangkut kepada kebijakan ya. Jadi uh, uh, jadi memang tidak terlepas kalau kita bicara tata kelola tentu kita bicara POAC juga ya, planning, organizing, atau governance. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu apa cari definisi dari governance. Tulisannya governance gitu ya. Governance gitu. Jadi silakan definisi dari governance. Itu merujuk kepada tata kelola. Ya. Nah, sekarang ya pada pertemuan kalau nggak salah ketiga ya sekarang pertemuannya ya. Jadi saya akan share ya sedikit apa ya sedikit pengetahuan tentang Bali ya. Kenapa ini penting gitu ya? Karena seperti kita ketahui Bali adalah laboratorium pariwisata Indonesia. Ya, saya menyebutnya istilah laboratorium. Ya, kenapa? Karena di Bali berbagai fenomena pariwisata pernah terjadi. Ya, jadi orang tidak salah ketika belajar pariwisata ke Bali. Karena Bali lebih dulu mengalami fenomena pariwisata ya dibandingkan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga berbagai fenomena, berbagai kasus ya pernah terjadi di Bali. Ya, jadi mulai dari mungkin kalau Bapak dan Ibu baca itu buku tentang Bali, ya itu mulai dari zaman penjajahan, zaman kerajaan, ya sampai zaman Republik itu berbagai fenomena yang berhubungan dengan pernah terjadi di Bali. Masuk juga apa, dampak negatif ditimbulkan oleh pariwisata ya juga pernah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi di Bali. Jadi tidak salah kalau saya menyebutnya Bali sebagai dulu mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah model apa top down ya dalam pengembangan pariwisata itu pernah dilakukan di Bali. Ya, mungkin contoh realnya Bapak dan Ibu sekarang dengan keberadaan ITDC ya. ITDC Nusa Dua itu salah satu model top down ya di mana pemerintah merancang sebuah kawasan yang awalnya direncanakan menjadi kawasan eksklusif ya yang hanya dihuni oleh wisatawan. Nah, kemudian dilakukan pembatasan ya agar masyarakat lokal tidak kena pengaruh dari budaya wisatawan sehingga di awal berdirinya ITDC dulu namanya BTDC ya Bali Tourism Development Center itu sempat ada pembatasan ya jadi orang lokal tidak diberi akses atau masyarakat Bali tidak diberikan akses untuk memasuki kawasan
ya khususnya di sepanjang garis pantai di kawasan Nusa Dua. Nah, ternyata itu juga tidak benar gitu ya, mendapatkan penolakan seiring dengan model bottom up muncul, ya sehingga muncul konsep bottom up. Jadi masyarakat harus memiliki akses terhadap cara tradisional, itu sudah terjadi di Ubud, ya. Jadi bagaimana Ubud bisa berkembang, tradisi TDC itu benar-benar dirancang. Ya, kalau tidak salah dulu menggunakan konsultan dari Prancis ya kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana sebuah kawasan pariwisata dirancang oleh berkembang dengan tradisional, ya berkembang dengan sendirinya. Nah, itu adalah model-model pengembangan bottom up. Ya, jadi masyarakat sendiri ya dengan kehadiran wisatawan mulai membuka diri dan mengambil peluang dari sektor pariwisata. Nah, sekarang saya akan share sedikit ya Bapak dan Ibu terkait dengan Bali. Ya, ini penting sebagai pelajaran ya, lah untuk pengembangan destinasi di Indonesia. Oke, sekarang pertemuan ketiga ya Bu ya, keempat ya, ketiga ya. Sekarang pertemuan ketiga nih Pak. Iya. Nah, ini yang pernah saya katakan ya pada pertemuan sebelumnya, kalau pariwisata itu adalah diibaratkan oleh banyak ahli, diibaratkan sebagai pisau bermata dua, ya. Jadi di satu sisi pariwisata sering dipuji, ya karena memang menghasilkan manfaat secara ekonomi khususnya ya, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya menambah penghasilan masyarakat, menambah pendapatan PAD, ya devisa negara gitu ya. Jadi kalau bicara Bali itu bisa dikatakan Bali memang sebagian besar perekonomiannya sangat tergantung pada pariwisata. Kenapa bisa demikian? Karena kita mengenal istilah multiplier effect ya Pak dan Ibu ya. Jadi pariwisata itu multiplier efeknya luar biasa. Ya, sangat besar multipliernya dan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak percaya dengan multiplier efek pariwisata, Bapak dan Ibu bisa mengambil contoh dari kejadian bom Bali ya tahun 2002 ya dan 2004 ya kalau nggak salah ya. Itu juga bisa diambil contoh dari pandemi COVID, ya pasca pandemi COVID. Jadi bagaimana perekonomian Bali ya yang katakanlah macet gitu ya ketika roda pariwisata tidak berputar. Jadi meskipun mungkin sebagian masyarakat yang tidak bekerja langsung ya di sektor pariwisata, tapi sektor-sektor informal ya itu sangat terpengaruh oleh industri pariwisata. Ya, misalnya Bapak dan Ibu ada memiliki saudara yang bekerja sebagai buruh bangunan,
Nah, ketika pariwisata macet, ternyata mereka juga tidak dapat proyek. Ya, buruh bangunan juga nganggur. Demikian juga petani. Ya, petani sayur, petani buah, ya, ketika pariwisata macet, permintaan terhadap produk mereka juga menurun. Kenapa? Karena daya beli masyarakat yang turun. Kalau pariwisata lancar, daya beli masyarakat juga meningkat. Tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat, ya. Oleh karena itu, pariwisata ini benar-benar disebut memiliki multiplier effect yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian pariwisata juga berpengaruh ya terhadap berbagai fenomena kerusakan yang terjadi. Baik kerusakan lingkungan, alam, maupun kerusakan budaya ya atau degradasi budaya yang terjadi. Sehingga sering sekali pariwisata juga disalahkan ya sebagai penyebab dari adanya kerusakan itu. Ya, kan sering mungkin Bapak dan Ibu mendengar bagaimana masyarakat, para tokoh menyalahkan pariwisata sebagai penyebab dari kerusakan Bali. Baik itu kerusakan lingkungan, mungkin karena terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan pariwisata, juga kerusakan budaya, ya di mana mungkin budaya kita sudah mulai tercemar, budaya kita sudah mulai mengikuti budaya asing dan lain-lain, ya. Makanya tidak salah saya menulis pariwisata Bali itu dipuji dan dibenci, ya. Nah, ini fenomena menarik. Nah, Bali Bapak dan Ibu, ya kalau kita bicara Bali sebagai sebuah destinasi, nah, tentu memiliki banyak sebutan untuk Bali, ya. Jadi banyak sekali sebutan, kemudian banyak sekali tagline, banyak sekali branding, ya, yang disebut untuk mewakili, ya. Orang ada yang menyebutnya The Paradise Island, kemudian ada menyebutnya The Island of God, ya. Kemudian ada menyebutnya The Thousand Temple Island, ada juga menyebutnya The Island of Love, kemudian ada yang menyebutnya The Magical Island, magical ya. Kemudian ada yang menyebutnya The Last Paradise. Ya, semoga tidak The Lost Paradise ya. Nah, sebutan ini ya, sebutan ini ya tentunya semuanya benar ya, tergantung dari perspektif ya wisatawan yang pernah berkunjung ke Bali, gitu ya. Tapi apapun itu, nah, apapun itu memang dalam teori pemasaran ya dalam teori marketing tentu tagline ataupun branding ya itu apapun makanannya, minumnya apa Bapak dan Ibu? Apapun makanannya, minumnya apa? Teh sosro. Sosro, Pak. Nah, benar. Nah, mungkin Pak Made Mahardika ya. Jadi ternyata sudah kena juga ya, sudah kena doktrin dari tes ya. Jadi begitu mendengar apapun maka Susro mendoktrin mindset kita ya. Jadi itulah the power of brand gitu ya. Jadi hebat betul ya. Jadi
bagaimana sebuah brand bisa ada di pikiran kita, bagaimana sebuah brand mempengaruhi persepsi kita, gitu ya. Nah, demikian juga Bali. Ya, Bali tentu memiliki banyak brand, ya. Nah, tapi belakangan ini, nah dulu memang di awal-awal, mungkin di awal-awal kemerdekaan, ya Bali dikenal dunia itu karena sebutan The Paradise Island. Ya, dikatakan sebagai pulau surga, kemudian juga ngetren dengan sebutan The Thousand Temple Island, jadi pulau seribu pura, gitu ya. Nah, belakangan mungkin Bapak dan Ibu kalau pernah dengar tahun berapa itu ya kemarin itu ada diskusi, ada FGD ya terkait dengan rebranding pariwisata Bali. Ya, pasca COVID mungkin itu ya pernah ada FGD terkait oleh para stakeholders untuk merebranding ya pariwisata Bali. Nah, ternyata karena Bali sudah dikenal duluan ya sudah mendunia, entah itu dengan brand The Paradise Island, kemudian The Thousand Temple dan sebagainya, itu rebranding ini tidak cukup sukses. Ya, misalnya Bapak dan Ibu pernah dengan tulisan I love Bali, ya, atau kembali ke Bali. Kemudian apalagi eh, eh, Bali is my home, ya macam-macam lah, ya untuk merebranding pariwisata Bali gitu ya. Termasuk juga disepakati bahwa kemarin rebrandingnya adalah The Island of God. Ya, tapi ya ternyata belakangan ini tidak begitu ngaruh gitu ya, tidak begitu ngaruh ya terhadap dengan branding itu. Nah, pertanyaannya mengapa pariwisata sebagai pilihan Bali? Nah, ini kan perlu juga kita cermati ya. Jadi, kenapa Bali harus memilih pariwisata sebagai tumpuan ya khususnya dalam perekonomian ya. Nah, mungkin ada para ahli yang mungkin tidak berkecimpung di dunia pariwisata, nah mungkin berpendapat berbeda. Ya, sebaiknya kita kembali ke pertanian, itu misalnya. COVID-19 mengajarkan kita untuk kembali ke pertanian. Kenapa? Karena pendapatan domestik bruto kita, sehingga jangan hanya tergantung pada pariwisata. Wacananya kan demikian, kan? Tapi ternyata fenomena pariwisata, pengembangan isu pariwisata memang tidak bisa dibendung. Ya, setelah situasi normal, masyarakat kita kembali ke sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu, saya menyimpulkan ya, memang kita sangat tergantung pada pariwisata. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ya, salah satunya karena pariwisata adalah sektor yang paling instan, yang paling cepat ya untuk menggerakkan perekonomian. Jadi saudara-saudara kita ya mungkin yang tidak memiliki skill bagus mungkin bisa jadi driver misalnya ya. Kemudian bisa menyewakan transport, menyewakan motorbike, bisa menyewakan sepeda, atau bekerja di pantai, menyewakan payung, dagang acung gitu ya. Jadi memang sektor yang paling cepat untuk menggerakkan perekonomian. Jadi instan. Kalau kita bicara pertanian kan hasilnya tidak instan. Kita harus nanam dulu, harus pupuk dulu, ya. Hasilnya beberapa bulan kemudian. Tapi kalau pariwisata kan kesannya instan ya. Jadi begitu pariwisata pulih, kondisi kesehatan, keamanan negara pulih, turis datang, kita bisa langsung kerja.
Nah, jadi ada beberapa alasan ya mengapa Bali memilih pariwisata. Satu, Bali tidak memiliki sumber daya mineral. Kita harus akui ya. Jadi beda sekali Bali dengan pulau-pulau lain di Indonesia yang memiliki kekayaan tambang. Ya, tapi kalau kita tidak, meskipun ada mungkin mineral ya seperti bebatuan, pasir, tapi kasihan kalau Pulau Bali ini kecil ya. Kalau itu terus digali akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua, Bali tidak memiliki sumber daya alam, pertanian, perkebunan, hutan yang luas melimpah dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi memang ya kita memiliki lahan pertanian, kita memiliki kebun, memiliki hutan, tapi terbatas. Ya bahkan petani-petani kita dibilang petani-petani yang mahir ya, yang terkenal bahkan di daerah-daerah transmigran petani Bali itu dikenal ulet. Ya, nah tapi kalau kita ngomongin industri dalam skala besar itu tidak bisa karena lahan pertanian kita sempit. Ya, beda dengan di Pulau Kalimantan orang nanam karet bisa ratusan hektar. Ya, di Jawa ada kebun teh ya, puluhan hektar gitu. Kalau di Bali di mana kita mau berkebun yang puluhan atau ratusan hektar? Nah, sehingga apa yang terjadi? Memang pertanian itu bagus, terutama untuk ketahanan pangan lokal ya. Tapi kalau itu diseriusin tanpa adanya teknologi ya, kalau masih kita petani konvensional, ya tentu cost-nya sangat tinggi dan rugi. Ya, condong merugikan. Ya, karena biaya produksinya cukup tinggi. Ya, mulai cost produksi, biaya pupuk, biaya traktor, biaya bibit, biaya pemeliharaan ya. Tidak sebanding dengan luas lahan yang kita olah. Sehingga kalaupun kita panen, panennya paling banter hanya 10-20 hare, ya itu tidak seberapa. Beda dengan saudara-saudara kita di Kalimantan, sekali panen hasilnya bisa miliaran. Nah itu, ya. Kemudian yang ketiga, Pulau Bali begitu kecil dengan jumlah penduduk yang banyak, ya, jumlah penduduk yang tinggi, sehingga diperlukan penyediaan lapangan kerja yang luas. Nah, sehingga pariwisata itu adalah sektor jasa. Pariwisata akan selalu membutuhkan manusia ya sebagai pekerjanya. Karena yang dijual di pariwisata itu jasa, pelayanan, hospitality. Ya, sehingga sentuhan tenaga manusia itu masih sangat diperlukan. Berbeda dengan industri yang lain, misalnya industri otomotif suatu saat akan digantikan oleh robot. Tapi kalau pariwisata nggak bisa. Karena yang kita jual adalah hospitality. Sehingga pariwisata memang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kayak gede-gede, kadang pas mandi itu di kaki menjalan duduk-duduk. Kalau kursi kalau mandi gosok. Kira Kemudian yang keempat, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang dapat terbarukan. Ya, jadi pariwisata itu relatif industri yang bisa diterbarukan. Ya, beda dengan industri tambang, misalnya sekali diambil habis. Ya, tapi kalau pariwisata kan relatif terbarukan. Ya, tergantung bagaimana kita menjaga. Ya. Nah, kemudian Bali memiliki keindahan alam dan keunikan budaya sehingga pariwisata sebagai alternatif pilihan. Nah, ini harus disadari dulu. Ya, kita sebagai akademisi maupun praktisi pariwisata mau tidak mau memang harus mengakui ya bahwa pariwisata adalah pilihan. Ya, mau tidak mau. Ya, karena kondisi Bali memang seperti ini. Nah, pertanyaannya,
mungkin Bapak dan Ibu mungkin juga sering mendengar ya katanya Bali ini yang dikembangkan adalah pariwisata budaya. Kan demikian ya. Jadi pertanyaannya mengapa Bali memilih pariwisata budaya? Kenapa tidak pariwisata yang lain? Ya, Bali kan dikenal dengan pariwisata budayanya, cultural tourism. Alasannya karena nah ini ya, jadi perjalanan wisata sesungguhnya didorong oleh rasa ingin tahu. Ya, mencari sesuatu yang baru, suasana baru, pengalaman baru dan keunikan atau uniqueness yang tidak biasa mereka temui di tempat asalnya. Jadi satu-satunya uniqueness Bali yang tidak dimiliki oleh daerah lain di seluruh dunia adalah apa? Keunikan budaya. Ya. Jadi keunikan budaya. Oleh karena itu, jadi tidak salah Bapak dan Ibu kalau Bali memilih pariwisata budaya. Masih dilihat ininya ya, slide-nya masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak. Nah, jadi tidak salah ya kalau Bali memilih pariwisata budaya, ya karena kembali seseorang datang ke sebuah destinasi itu tujuannya adalah untuk mencari uniqueness, ya atau keunikan. Nah, kalau kita ngomongin alam, hampir semua wilayah di Indonesia bahkan di dunia memiliki keindahan alam yang menarik. Ya, di Jawa juga banyak pantai yang indah, banyak tempat yang indah, ya. Tapi kenapa orang ke Bali? Karena Bali memiliki uniqueness berupa kebudayaan yang unik, yang tidak ditemui di tempat lain. Ya, sehingga Bali memilih pariwisata budaya sebagai identitasnya. Nah, apa landasan dari pengembangan pariwisata budaya Bali? Nah, Bapak dan Ibu, bahwa pariwisata budaya Bali itu sesungguhnya sudah diperdakan itu ya sejak tahun 1974. Jadi para pendahulu kita itu ya sejak tahun 74 sudah memperdakan. Dengan adanya Perda nomor 3 tahun 74 ya, kemudian direvisi menjadi Perda nomor 3 tahun 91 ya. Kemudian kembali direvisi oleh Perda nomor 2 tahun 2012 ya. Nah, dan yang terakhir itu Perda nomor 5 tahun 2020 ya tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Nah, ini zamannya Pak Koster ya. Kalau dulu masih acuan kita itu adalah Perda nomor 2 tahun 2012 tentang kepariwisataan budaya Bali. Nah, sejak tahun 2020 itu dirubah menjadi Perda nomor 5 ya tentang standar penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Nah, apa isi dari Perda tersebut? Nah, isinya ini Bapak dan Ibu ya. Disilakan nanti Bapak dan Ibu download. Ya, tadi saya minta Bapak dan Ibu download Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk download Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2020. Ya, yang isinya tentang standar kepariwisataan budaya Bali. Itu apa?
itu adalah penetapan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Nah, apa yang dimaksud dengan kepariwisataan budaya Bali? Nah, ini pertanyaannya. Apa definisi dari kepariwisataan budaya Bali? Nah, itu adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh filosofi Trihita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sadkerti, ya, serta berbasis Taksu Bali. Nah, jadi dalam Perda ini ada 3 istilah Bapak dan Ibu, mungkin disebut dengan lokal genius ya, atau lokal genius dah ya. Ada 3 istilah yang disebut di sini. Yang pertama adalah Trihita Karana, ya. Yang kedua adalah Sadkerti, yang ketiga adalah Taksu Bali, ya. Jadi harus yang disebut dengan kepariwisataan budaya Bali ini harus mewakili ketiga ini. Jadi ada filosofi Trihita Karana di dalamnya, ada konsep Sadkerti di dalamnya, dan ada istilah Taksu Bali. Nah, kalau Trihita Karana mungkin Bapak ya, bahkan menyebut ataupun membaca itu adalah 3 penyebab timbulnya kebahagiaan. Ya, jadi bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama. Ya. Kemudian ada istilah baru, istilahnya Sadkerti, ya. Adalah upaya untuk menyucikan jiwa, disebut dengan istilah Atman Kerti. Kemudian menjaga kelestarian hutan, disebut Wana Kerti. Danau, Danu Kerti. Kemudian pantai, Segara Kerti. Harmonisan sosial dan alam yang dinamis disebut Jagat Kerti. Dan sumber daya manusia disebut dengan Jana Kerti. Nah itu. Ya. Jadi ada istilah itu yang muncul dalam Perda. Nah, sekarang pertanyaan juga untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, sudahkah kepariwisataan Bali berlandaskan filosofi Trihita Karana yang bersumber dari kearifan lokal Sadkerti serta berbasis Taksu Bali? Nah, ini pertanyaan. Ya. Dan yang kedua, sudahkah pariwisata untuk Bali dan bukan Bali untuk pariwisata? Nah, ini big question untuk Bapak dan Ibu. Jadi silakan dijawab. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu jawab pertanyaan ini. Nah, mungkin sampai di sana dulu Bapak dan Ibu. Jadi sekarang saya lanjut ke sesi diskusi ya. Jadi di akhir slide saya itu ada pertanyaan. Ya, sudahkah pariwisata Bali berlandaskan Trihita Karana? Kemudian yang kedua, sudahkah pariwisata untuk Bali, ya bukan Bali untuk pariwisata? Nah itu silakan sekarang Bapak dan Ibu yang berdiskusi. Silakan. Nah mungkin Pak Ketut Sarke ya, mungkin beliau lagi handle tamu, tapi tidak masalah ya. Kalau ada pendapat, silakan Pak Ketut, mungkin berbagilah sama teman-temannya ya. Ada momen ya. Kita Om Swastiastu Bapak, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Ampura niki tiang ring gunakse jagi ke Sidemen niki sinyal niki ampura dumun maklumi kurang cetar katanya ampura niki kurang lancar. Nggih, niki mencoba apakah tadi oleh
budaya Bali. Nah, secara umum dari artinya pengamatan di lapangan atau disesuaikan dengan ya ilmu pengetahuan bahwa pemerintah sudah artinya melalui Perda yang nomor 20 tentang tata kelola pariwisata budaya, ya itu kalau kurang lebihnya begitu. Jadi pembangunan pariwisata di Bali tentu sudah ada artinya landasan-landasan yang dilandasi oleh budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang tadi itu ada filosofi Trihita Karana, kemudian Satkerti dan juga Taksu Bali. Nah, di mana kita melihat pariwisata Bali itu sudah dilandasi oleh budaya Bali. Nah, secara kasat mata kita bisa lihat ya artinya di desa-desa dan juga sebagian di kota fisik bangunan salah satunya mencirikan nuansa tradisional Bali. Kemudian cara menyapa tegur sapa antara wisatawan dengan pelaku pemberi jasa menggunakan tegur sapa berupa Om Swastiastu, pakaian yang kita pakai hari Jumat dan hari-hari yang kita sakralkan yaitu pakaian Bali. Itu secara sederhana karena pakaian juga salah satu bagian dari budaya. Kemudian juga makanan yang disuguhkan di restoran maupun di hotel-hotel adalah makanan ciri khas masyarakat Bali. Tentu juga makanan ciri khas daerah lain dan negara lain. Kemudian tulisan-tulisan aksara Bali kita sudah perhatikan di tempat-tempat seperti sekolah, hotel, dan juga gedung-gedung pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian desa-desa tradisional juga masih mengedepankan arsitektur masyarakat Bali seperti Trikayangan termasuk juga setre dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan tanggapi untuk yang pertama. Kemudian apakah pariwisata itu betul untuk Bali atau Bali untuk pariwisata? Kalau kita melihat secara makro, ya banyak masyarakat Bali hidup dan menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Ya seperti Bapak jelaskan tadi, secara instan bisa yang memiliki skill bisa menjual bisa menyewakan kendaraan menjadi pedagang acung dan lain sebagainya, atau yang memiliki keahlian bahasa seperti saya bisa menjadi pemandu wisata guide umum atau lokal khusus di daerah-daerah tertentu. Kemudian banyak yang kerja di hotel maupun restoran, bahkan juga tenaga pendidik di sekolah-sekolah kejuruan pariwisata banyak terserap, dan juga tenaga administrasi. Jadi secara umum pariwisata untuk Bali tentu bukan Bali untuk pariwisata. Nah, jadi pariwisata mendatangkan wisatawan atau Bali mendatangkan wisatawan, dan masyarakat Bali mendapatkan income yang lebih baik sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan adat dan juga berpartisipasi dalam pembangunan adat dan budaya. Nah, itu secara umum yang bisa yang sampaikan bahwa pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Demikian, terima kasih Bapak. Kurang lebihnya yang bisa yang sampaikan di dalam perjalanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapten Sarto ya. Jadi bisa di mute ya. Terima kasih. Jadi mohon maaf mengganggu ya. Nanti takutnya komplain itu tamunya Pak Kapten ya.
Jadi mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan dimaklumi. Jadi terima kasih ya tanggapannya Pak Ketut. Jadi kami tentu butuh sharing ya dari Pak Ketut karena Pak Ketut kan sebagai pelaku langsung di lapangan. Ya, sedangkan kami mungkin banyak hanya secara teori ya ataupun mungkin di belakang layar gitu ya. Tapi kalau Pak Ketut kan sebagai pelaku langsung, sebagai praktisi langsung, sehingga paham betul bagaimana kondisi di lapangan. Oke, kalau Pak Ketut misalnya on cam juga bisa Pak Ketut biar tidak mengganggu nanti pelayanannya. Jadi silakan Pak Ketut. Oke, terima kasih ya atas tanggapannya. Oke. Nah, demikian ya Bapak dan Ibu. Jadi tentu kalau kita bertanya ya Bali tentu akan menimbulkan perdebatan. Ya, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Ya, jadi bagi yang memang sudah merasakan dampak dari pariwisata, dampak positif dari pariwisata, tentu lebih setuju menyebutnya pariwisata untuk Bali. Ya, tapi kalau bagi masyarakat kita yang mungkin merasa dirugikan, ya akibat kehadiran pariwisata, ya tentu lebih beropini untuk menyebut Bali untuk pariwisata. Nah, tergantung sekarang dari perspektif mana kita melihatnya. Ya, dan ini pertanyaan sederhana tapi cukup menarik untuk kita diskusikan. Nah, mungkin Pak Gusti Ngurah Wijonegara yang raise hand, mungkin sedikit berbagi. Silakan Pak Gusti, mungkin berbagi untuk teman-temannya. Silakan. Selamat sore, terima kasih Pak dosen. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarko itu, karena beliau juga bergelut di praktisi ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya. Jadi berkaitan dengan landasan filosofi Tridharma, apakah saat ini memang sudah diterapkan di kepariwisataan Bali ya. Mungkin dari sisi praktis ya, memang beberapanya sudah ya, sudah termasuk juga dari pelaku-pelaku pariwisata yang bergerak di dalamnya itu sudah diarahkan secara basis kebudayaan Bali sesuai dengan kebudayaan Bali ya. Mungkin saya tambahkan lagi kalau bidang industri dalam kita menyapa tamu selain menggunakan salamnya Bali juga secara nasional dan Asia ya, Bali termasuk di Asia, kita menggunakan istilah Panjalu ya, itu Panjalu. Jadi international brand hotel itu sebagian besar menggunakan Panjalu. Panjalu itu berasal dari bahasa Jawa sebenarnya Panjalu, yang di Bali kita kenal dengan istilah tangan jali ya. Itu merupakan moda budaya yang kita gunakan dalam menerima tamu yang khususnya di Indonesia dan di beberapa negara Asia menggunakan ya istilah dari Panjalu ini. Terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Bali ya, mungkin dari segi filosofi Trihita yang diterapkan itu masih berlaku dengan baik. Cuman di sini yang paling susah kita lihat saat ini adalah menjaga taksu Bali ya, menjaga taksu Bali ya. Kenapa demikian ya? Jadi berkaitan dengan taksu Bali itu berkaitan dengan rohnya Bali ya, berkaitan dengan rohnya Bali yang mana sangat berkaitan erat dengan religi yang ada di Bali. Ya. Kalau kita berkaitan dengan religi yang ada di Bali, berarti berkaitan dengan kepala ataupun roh dari orang-orang Bali tersendiri ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali aktivitas kegiatan ataupun pengembangan kepariwisataan di Bali saat ini, terutama berkaitan dengan aktivitas pembangunan sarana pariwisata itu mengabaikan ini kembali ya. Contohnya pembangunan radius berapa meter harus keluar dari areal pura ya. Itu masih belum kita bisa katakan sesuai dengan taksu Bali ya. Yang kedua, apakah pengembangan pariwisata di Bali ini
sudah benar-benar menjalankan taksu Bali, rohnya Bali? Saya rasa belum ya. Kenapa? Masih banyaknya muncul fenomena ya, fenomena terutama yang berkaitan dengan tempat-tempat suci, tempat-tempat bersejarah yang semestinya tidak boleh disentuh secara langsung oleh aktivitas kepariwisataan ini, terutama adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan memasuki area suci, kemudian kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan di tempat-tempat suci oleh wisatawan itu misalnya ya. Itu yang masih saya rasa belum bisa kita katakan bahwa bisa menjaga ini ya. Tambahan yang kedua sangat menarik sekali, sudahkah pariwisata Bali itu atau ke Bali untuk pariwisata ya. Kalau dari segi ketenaga kerjaan ya, orang-orang Bali memang banyak bekerja di sektor pariwisata dan mereka boleh dikatakan sangat menggantungkan dengan aktivitas ini karena memang satu-satunya lapangan pekerjaan yang mudah kita temukan di Bali ya. Terus apakah sektor pariwisata ini apakah benar-benar ya untuk orang Bali, untuk pembangunan di Bali atau bagaimana ya? Saya rasa belum ya. Kenapa demikian ya? Berapa sih sumbangsi sektor pariwisata ini untuk pembangunan di Bali? Coba kita bayangkan, hotel-hotel itu berapa sih sumbangsinya kepada daerah sekitarnya, pembangunan sekitarnya? Tidakkah semua keuntungannya itu untuk manajemennya aja, untuk ownernya aja? Berapa persenkah untuk pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan masyarakat lokal, keadaan masyarakat lokal, dan sebagainya? Ya, itu keberpihakan di sini semestinya perlu kita tinjau kembali ya, apakah perusahaan itu memang benar-benar untuk Bali, menjaga Bali, keberlanjutan Bali, atau memang keuntungan investor aja menggunakan lahan Bali untuk mencari ladang pendapatan seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak dosen. Thank you. Baik, terima kasih ya Pak Agusti Ngurah Wijenegara ya. Jadi tadi Pak Agusti juga sempat menyinggung terkait dengan radius kesucian pura ya. Nah, ini memang menarik ya Bapak dan Ibu. Jadi kedua juga Pak Gusti menyinggung terkait dengan seberapa besar ya kontribusi dari keberadaan fasilitas wisata di Bali ya, baik itu hotel, restoran ya, untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal, masyarakat sekitar. Nah, ini menarik ya. Jadi menarik sekali, memang benar apa yang disampaikan. Ya, jadi fenomenanya mungkin banyak sekali justru pembangunan fasilitas kepariwisataan di Bali condong menimbulkan masalah ya, khususnya bagi masyarakat lokal. Ya, baik masalah tata ruang maupun masalah yang menyangkut tentang degradasi budaya ya yang terjadi. Nah, ini menarik ya Pak dan Ibu. Nah, terkait dengan tadi disinggung tentang radius kesucian pura ya. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu ketahui ya. Jadi ini menarik ya. Terima kasih Pak Gusti Wijo sudah mengingatkan gitu ya. Jadi terkait dengan perda apa radius kesucian pura itu sendiri gitu ya, itu sesungguhnya telah diatur ya, telah diatur kalau nggak salah perda nomor berapa itu ya, nomor tentang RT RW Provinsi Bali, jadi tentang zonasi ya, mungkin perda 16 kalau nggak salah ya. Nah, itu menarik ya untuk kita buka kembali gitu ya. Jadi dalam perda itu tentang RT RW ya, jadi disebutkan di sana ya, ada istilahnya pura Sad Kayangan ya, ada pura Kayangan Jagat ya, ada pura Kayangan 3 gitu ya. Nah, ada di sana disebutkan istilahnya, kalau tidak salah ya, nanti silakan Bapak dan Ibu cari ya. Di sana ada istilah apa Neleng Agung gitu ya, ada istilah mungkin pernah mendengar ya,
Nah, Apaneleng Agung itu berdasarkan lokal jenius masyarakat Bali itu disebutkan kurang lebih 5.000 meter. Ya, jadi mungkin radius 5 km ya dari Penyengkar Pura gitu ya, itu diperuntukkan untuk Pura Sadkayangan. Ya. Nah, sedangkan untuk pura-pura Dangkayangan gitu ya, itu di Perda itu disebutkan dengan sebutan Apaneleng Alit ya, atau disetarakan kurang lebih 2.000 meter ya, atau 2 km ya dari Temok Penyengkar Pura. Sedangkan untuk Pura Kayangan 3 dan lainnya itu ada istilah Apanimpug ya, atau Apanyengker ya, jadi kurang lebih 50 meter lah ya dari sisi luar pura tersebut gitu ya. Nah, sehingga ada istilah Apaneleng Agung, Apaneleng Alit, dan Apanimpug. Nah, ini menarik Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan itu dibaca, dicari ya, cari aja Perda RT RW Provinsi Bali. Ya, tahun 2009 kalau nggak salah yang terbaru ya. Itu di sana disebutkan radius kesucian pura. Ada istilah Apaneleng Agung ya, itu kurang lebih 5 km, kemudian Apaneleng Alit 2 km, dan Apanimpug atau Apanyengker itu kurang lebih 50 meter. Nah, jadi secara hukum formal gitulah, jadi secara yuridis, jadi semua itu memang sesungguhnya sudah diatur. Ya, sama juga terkait dengan ketinggian bangunan. Ya, ketinggian bangunan mungkin disepakati di masa lalu itu tidak melebihi pohon kelapa, ya, tidak melebihi pohon kelapa. Kemudian berkembang lagi karena situasi dan kondisi, kalau tidak salah terakhir itu disepakati paling tinggi 25 meter. Nah, sehingga sampai sekarang memang mungkin di Bali masih terjaga. Sampai sekarang belum ada bangunan-bangunan tower seperti di kota-kota besar di luar Bali. Ya, belum ada bangunan-bangunan tower khususnya bangunan akomodasi ya seperti di luar Pulau Bali. Nah, ini sesungguhnya lokal jenius yang memang secara filosofi itu memang perlu dipertahankan. Ya, untuk menjaga pelemahan Bali. Ya, kalau memang kita ingin mempertahankan sesuai dengan filosofi Tritekatane, bagaimana menjaga hubungan dengan lingkungan alam, tentu ada local wisdom yang memang harus kita taati. Ya. Nah, cuman tantangannya ya, kondisi real di lapangan masih banyak ya kita temui pelanggaran-pelanggaran tentunya. Ya, contoh misalnya tadi pasar kayangan, misalnya kayak Tanah Lot itu misalnya. Uluwatu misalnya. Padahal dalam Perda jelas disebutkan ya, jadi tidak boleh ada membangun fasilitas pariwisata ya yang kurang dari radius 5 km. Tapi realitanya bagaimana? Nah, realitanya tentu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, kenapa pelanggaran itu bisa terjadi, Bapak dan Ibu ya? Kenapa pelanggaran itu bisa terjadi? Ya, satu memang kembali ke tadi. Saya dulu waktu saya kuliah S2, ya Prof. Manuabo ya, beliau almarhum ya, jadi beliau sempat mengatakan ada 6, kalau tidak salah, permasalahan yang dihadapi oleh Bali. Nah, salah satunya adalah Pulau Bali ini terlalu kecil yang diperebutkan oleh banyak kepentingan.
Ya, Pulau Bali ini kecil tapi diperebutkan oleh banyak sektor. Nah, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu akan tetap terjadi. Contoh kecil salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Gusti Wijo itu mengenai radius kesucian pura. Nah, sekarang fenomenanya justru banyak yang melanggar. Nah, kenapa pelanggaran itu terjadi? Nah, salah satunya ya memang karena ketersediaan ruang. Ya, pulau kita kecil, kemudian dengan ledakan jumlah demografi yang terus meningkat, belum lagi kehadiran dari masyarakat pendatang gitu ya. Sehingga keperluan akan ruang pemukiman, akan ruang komersil itu tentu terus meningkat. Nah, sehingga sering sekali pasti ada terjadi pelanggaran justru di banyak tempat yang notabene adalah Sankayangan justru berdiri ya fasilitas-fasilitas wisata karena memang banyak pura-pura kita atau Sankayangan kita yang memang letaknya itu sangat strategis, sangat indah gitu ya. Sehingga berjamur fasilitas-fasilitas wisata di sekitarnya. Nah, sama juga terkait dengan masalah ketinggian bangunan gedung. Nah, ini menarik ya. Jadi memang disepakati dulu setinggi pohon kelapa, terus sekarang bergeser menjadi 25 meter maksimal. Nah, memang ada solusi, salah satunya adalah banyak bangunan di Bali mulai membangun ke bawah dia. Ya, istilahnya ada ground ya. Jadi ruang ground di bawah. Tapi suatu saat ya, apalagi ledakan jumlah penduduk kita semakin meningkat, ya kebutuhan akan ruang hunian maupun ruang publik dan ruang komersil terus meningkat. Ini justru kebijakan ini, maaf ini menurut saya ya. Jadi kebijakan ini justru memang perlu diperdebatkan kembali. Gitu ya. Nah, kenapa alih fungsi lahan di Bali terjadi? Nah, salah satunya memang karena ini ya karena di satu sisi memang tidak diizinkan untuk membangun melebihi dari 25 meter ya sehingga konsep pembangunan kita itu horizontal. Ya, nah kalau sudah pembangunannya horizontal tentu membutuhkan space yang lebih luas. Nah, mungkin ke depan itu ya kita kan tidak tahu ya di masa depan seiring dengan kebutuhan public area, commercial area, business area dan lain-lain itu bisa saja akan berubah. Karena salah satu mungkin kalau berdasarkan teori pembangunan tata ruang ya. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi yang namanya alih fungsi lahan ya memang harus bangunan vertikal. Ya, nah mungkin ya untuk kepentingan pendidikan, contohnya sekolah ya. Nah, contoh kecil sekarang ya kalau Denpasar memang udah dari dulu permasalahannya. Sekarang di kabupaten lain pun terjadi. Misalnya bagaimana minat siswa untuk masuk ke sekolah negeri, nah, cuman tidak karena keterbatasan kelas, ya keterbatasan ruang kelas, jadi harus tidak diterima atau banyak sekolah menerapkan masuk siang, ya istilahnya shift siang. Ke depan mungkin solusinya memang harus bangunan vertikal, mungkin bisa dikhususkan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti rumah sakit misalnya. Karena lama kelamaan ini ruang hijau kita itu kan akan terus berkurang. Lahan kita akan terus berkurang ke depan. Ya, apalagi di kota seperti Denpasar, Bandung dan sekitarnya itu kalau kita sampai sekarang belum bisa memiliki kampus yang representatif di Denpasar karena memang tidak mendapatkan lahan yang representatif. Karena idealnya sebuah kampus saat ini kan minimal 5 hektar paling kecil.
Nah, pertanyaannya sekarang di Denpasar di mana kita bisa beli lahan seluas 5 hektar gitu ya. Paling hitungannya are. Itu makanya harus bergeser ke kabupaten lain ya, salah satunya ke Bangli usaha pengembangannya. Nah, itu memang masalah ya kita ke depan, jadi mungkin perlu peninjauan kembali ya, dengan catatan ya tidak melanggar dari norma-norma kesucian tentunya. Karena kita yakini kalau bicara taksu Bali gitu ya. Jadi salah satu yang membuat Bali itu metaksu gitu ya. Di samping karena ritualnya kan karena kita masih menjaga norma-norma kesucian. Ya, kalau di luar sana mungkin tidak mengenal istilah kesucian, yang dikenal adalah kebersihan. Sedangkan kita di Bali kan bersih belum tentu suci. Gitu ya. Sehingga kita mengenal istilah norma kesucian. Nah, ini memang penting ya menjadi perdebatan kita ke depan, khususnya terkait dengan konflik tata ruang. Nah, demikian juga Bapak dan Ibu ya, ini sekedar sharing ya, sharing pengetahuan. Bagaimana konflik tata ruang juga terjadi di Bangli, ya khususnya di daerah Kintamani Bapak dan Ibu. Ya, ini juga menarik nanti kalau ada yang riset di Kintamani ya. Jadi kalau kita melihat Perda RT RW Provinsi Bali, ya Perda 2012 ya kalau nggak salah itu ya, Perda RT RW kita, itu kawasan Kintamani itu sebagian besar adalah kawasan konservasi. Ya, kawasan konservasi. Ya, tapi ya seiring dengan adanya otonomi daerah di mana masing-masing kabupaten dituntut untuk ya menggali potensi sumber daya yang dimiliki, ya masing-masing daerah sekarang berlomba khususnya untuk menggali potensi pariwisatanya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana pembangunan fasilitas wisata di sepanjang Jalan Raya Batur dan Penelokan. Nah, ini studi kasus ya, kalau Bapak dan Ibu amati. Ya, di satu sisi itu adalah sempadan jurang, ya sepanjang jalan raya dari Batur ya, mungkin jalan raya dari Penulisan, kalau Bapak dan Ibu pernah lewat, sampai di Penelokan, sampai di Museum Gunung Api Batur, itu adalah sempadan jurang. Tapi realitanya di lapangan saat ini kan banyak berdiri bangunan. Ya, baik itu coffee shop yang lagi ngetren saat ini di Kintamani ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau nyari suasana baru, ngopi sambil melihat gunung, ngopi sambil melihat danau, ya pilihannya ke Penelokan. Nah, itu bagaimana? Padahal kalau dari sisi Perda RT RW itu tidak dibolehkan. Ya, tidak akan keluar izin pembangunan. Tapi realitanya sudah berdiri. Karena bagaimanapun juga sebagian besar dari tempat itu adalah hak milik masyarakat. Ya, jadi tanah hak milik masyarakat. Nah, sehingga pemerintah selaku regulator juga kadang-kadang dilema. Di satu sisi pemerintah ya harus menegakkan perda ya, pemerintah daerah, tapi di satu sisi harus berhadapan dengan masyarakat sendiri, di mana mereka juga demi kepentingan ekonomi harus membuka fasilitas wisata di sana. Nah, ini fenomena menarik ya kalau kita bicara tentang tata ruang terkait dengan pariwisata. Nah, terlebih lagi Bapak dan Ibu, kemarin saya sempat baca ya salah satu statement di media yang mengatakan kok pemerintah Kabupaten Bangli tidak melakukan apa-apa gitu ya terkait dengan semrawutnya kondisi pariwisata di Kintamani.
Nah, ini juga menarik menjadi studi kasus kalau Bapak dan Ibu mau penelitian ke lapangan ya. Nah, ternyata setelah ditelusuri ya sebagian besar kawasan kaldera ya, kaldera Gunung Batur atau sejak tahun 2012 mendapatkan predikat UNESCO ya, disebut dengan BUGG ya, Batur UNESCO Global Geopark. Itu adalah geopark pertama di Indonesia yang diakui oleh UNESCO sejak tahun 2012 ya. Nah, itu ternyata Pemda tidak memiliki kewenangan ya, khususnya masalah aset. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang duduk di pemerintahan mungkin tahu bagaimana ketatnya masalah pengelolaan aset saat ini. Jadi logika sederhananya pemerintah tidak bisa membangun kalau memang itu bukan asetnya. Nah, di kawasan kaldera itu ya setelah ditelusuri ternyata sebagian besar asetnya adalah milik negara, milik kementerian, lintas kementerian lagi ya. Jadi Gunung Batur itu sesungguhnya adalah miliknya Kementerian SDM ya dan Kementerian Lingkungan Hidup ya, termasuk Danau Batur ya. Jadi milik kementerian, itu milik negara ya. Dan Pemda tidak memiliki aset di sana. Nah, sehingga kemarin begitu ada misalnya wacana penertiban pendakian, ada wacana penertiban sempadan danau. Nah, secara hukum Pemda tidak memiliki kewenangan untuk memasang patok atau apa-apa di sana. Pemda hanya bisa mengambil kewenangan terkait dengan pengaturan penduduk, pengaturan masyarakat. Nah, kenapa? Karena dari sisi aset kepemilikan memang bukan milik Pemda. Danau itu bukan milik Pemda. Itu kementerian yang punya, Kementerian Lingkungan Hidup ya bersama Kementerian SDM. Di mana di bawahnya ada BKSDA namanya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya. Dan BKSDA itu memang dibenarkan untuk melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat lokal. Nah, sehingga aktivitas pendakian Gunung Batur itu bisa berlangsung. Ya, karena ada zona pemanfaatan istilahnya. Nah, lucunya, biar Bapak dan Ibu juga ketahui ya, siapa tahu nanti ada riset ke Kintamani, Pemda sama sekali tidak mendapatkan retribusi dari aktivitas pendakian itu. Ya, karena gunungnya adalah milik BKSDA, BKSDA kerjasama dengan kelompok masyarakat, sehingga kelompok masyarakat membuat himpunan pendakian Gunung Batur, ya mereka mengenakan tarif retribusi, ya, yang mana mungkin kalau nggak salah 100.000 itu masuk ke ke PNBP ya, pemasukan negara bukan pajak ya yang disetorkan ke BKSDA masuk ke kas negara. Dan sebagian lagi untuk ongkos pelayanan jasa pemanduan. Nah, sedangkan PMK Bangli 0%. Ya, kita tidak di Bangli ini tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas itu. Nah, itu kadang-kadang fenomena-fenomena di lapangan yang perlu ya, siapa tahu nanti ada Bapak dan Ibu meneliti tentang fenomena itu yang perlu ditelusuri. Ya, sama kayak juga masalah pengaturan sempadan danau dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang karena ada istilahnya undang-undang tentang otonomi daerah gitu ya. Jadi antar stakeholder kita kadang-kadang saling berseberangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, oleh karena itu ya dalam pengembangan sebuah destinasi tentu harus ada sinergi antar semuanya. Ya, sama kayak Museum Gunung Api Batur, kalau Bapak dan Ibu pernah lewat ke sana, itu bukan milik Pemkab Bangli, jangan salah. Itu miliknya Kementerian SDM. Gitu ya, sehingga Pemkab Bangli tidak berhak melakukan pungutan retribusi di sana. Nah, sehingga kemarin sempat ribut
Nah, karena PMK Bangli dengan alasan untuk meningkatkan PAD, PMK Bangli melakukan pungutan retribusi di jalan raya. Nah, itu kan ribut sempat di media sosial ya. Kok tumben ada pungutan di jalan raya? Banyak tamu-tamu yang komplain, banyak travel agent yang komplain. Nah, karena memang realitanya tidak bisa. Ya, beda sekali kondisi Kintamani dengan tanah lot. Kalau tanah lot itu kan istilahnya kawasan yang eksklusif ya, memang khusus dia masuk ke kawasan pariwisata sehingga bisa menerapkan one gate system. Nah, tapi kalau di Kintamani itu disebut dengan kawasan inklusif. Ya, inklusif itu artinya kawasan pariwisata yang berbaur dengan pemukiman warga maupun jalan raya publik. Jadi orang ke Singaraja lewat Batur. Ya, sehingga susah sekali dibedakan yang mana orang mau berwisata, yang mana orang mau hanya sekedar lewat gitu ya, yang mana penduduk lokal gitu. Sehingga PMK Bangli juga kebingungan bagaimana caranya mengut retribusi di sini. Nah, kalaupun tidak memungut berarti kami di PMK tidak mendapat pendapatan apa-apa dari hasil pariwisata. Nah itu, jadi banyak fenomena di lapangan yang terjadi Bapak dan Ibu, dan ini menarik ya, dan perlu istilahnya studi kasus, perlu diskusi-diskusi, khususnya dari para akademisi, siapa tahu bisa memberikan rekomendasi nantinya. Ya, karena stakeholder pariwisata ingat ada pentahelik ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada akademisi, ada pelaku usaha, ada media massa ya. Nah, itu kami harapkan ke depan. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu jadi sekedar gambaran ya. Jadi di tengah gemerlapnya pariwisata Bali ternyata masih banyak menyisakan persoalan-persoalan yang belum terjawab. Ya, masalah radius kesucian pura, masalah tinggi bangunan, masalah tata ruang, dan lain-lain. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan lain, kami persilakan. Atau ada bahan diskusi lain, kami persilakan. Mungkin Bu Agung Gita ada pertanyaan. Atau mungkin Bapak-Bapak yang lain, Pak Widiano mungkin, atau Pak Sudirge, Pak Putu, ada yang lain silakan. Ya, mungkin yang masih on cam mungkin sedang sambil beraktivitas mungkin ya. Atau Pak Nurul mungkin Pak Nurul atau siapa silakan. Pak Agus, Pak Putu Agus Bramadi. Nah, mungkin beliau ini kan expert ya di. Silakan Pak Putu Agus. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya. Mohon maaf saya lagi di jalan ini. Oke, dari tadi hanya menyimak Pak. Menarik sekali misalnya. Terima kasih untuk waktunya. Tentang terkait tadi Bapak juga menyinggung regulasi dan juga bagaimana fenomena pariwisata di Bali saat ini. Kalau menurut saya nih Pak mungkin menjadi bahan diskusi. Bali kita bersyukur sekali karena pariwisata di Bali ini setidaknya menyumbang 80% kan dari perputaran ekonomi kita. Tetapi memang banyak hal yang perlu kita perhatikan, termasuk tata ruang tadi Pak yang Bapak bahas gitu. Jadi sepertinya kalau kita melihat semakin ke belakang, Bali ini menjadi terlihat seperti tourism by chance jadinya Pak. Jadi tidak terorganisir dengan baik, terutama terkait menyangkut tadi yang Bapak katakan adalah izin-izin daripada bangunan yang kembali menjadi marak dan pemerintah tidak memikirkan infrastruktur yang lebih jauh Pak untuk menunjang bagaimana perkembangan pariwisata Bali. Contoh mungkin di Ubud Pak sekarang kemacetan sudah sangat-sangat parah. Kalau kita di Ubud hampir kadang-kadang kita terjebak macet 15 sampai 30 menit.
Dan juga mungkin di tempat-tempat lain seperti Kintamani tadi, artinya pariwisata kita terlihat tourism by chance, terlihat pariwisata yang tidak direncanakan, Pak, gitu. Mungkin menurut saya juga pariwisata itu kan memang adalah sebuah industri yang tidak terencana, Pak ya. Jadi terjadi begitu saja. Nah, tetapi kalau kita melihat di negara lain, anggaplah mungkin terdekat saja Pak, Malaysia saja. Jadi mereka sudah mengatur infrastruktur dengan baik dan juga mohon maaf kalau kita menggunakan tour guide nih Pak, kita masuk destinasi itu ada pengecekan dulu Pak di depan, apakah tour guide-nya ada license-nya atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti mereka tidak boleh mengantar tamu. Nah, artinya memang kita di Indonesia ini Pak, pada umumnya memerlukan sekali regulasi yang benar-benar bisa membuat pariwisata itu berkelanjutan dengan baik, Pak. Tidak seperti sekarang ya. Kalau kita mungkin bahasanya amburadul begitu, Pak. Jadi itu sih Pak, menurut saya pendapat saya. Jadi melihat fenomena ini, saya memang industri saya itu adalah tourism by chance, sesuatu yang tidak terencana. Nah, tetapi masih bisa dilakukan dengan pemerintah itu lagi mengatur regulasi untuk menunjang infrastruktur yang lebih baik untuk pariwisata kita. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Putu Agus ya, di tengah aktivitas beliau jadi menyempatkan diri parkir sebentar ya Pak Putu ya. Jadi benar ya Pak Putu, jadi istilahnya begini, terkait fenomena pariwisata dan permasalahan-permasalahan terjadi, ini sesungguhnya menjadi sebuah diskusi yang berulang-ulang ya. Jadi seingat saya Pak Putu mungkin sejak zaman kami masih kuliah di S1, isu-isu ini selalu hanya menjadi wacana. Ya, memang khususnya kita di akademisi ya. Kadang-kadang sering sekali kita berdebat ya urusan bagaimana tourism planning ya, bagaimana destination development dan lain-lain gitu ya. Tapi kembali ya eksekutornya yang tidak pernah terrealisasi gitu ya. Jadi eksekusinya. Nah, memang benar ya yang Pak Putu sampaikan tadi, mungkin saja ya memang benar kita sering sekali ya kita ya semua masyarakat Bali, semua pelaku, semua stakeholder ya sering sekali menikmati ya hasil dari pariwisata, tapi tidak pernah memikirkan ya bagaimana ya pengelolaan pariwisata ke depan. Ya, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur. Kita harus akui itu ya. Nah, tentu masalah pembangunan infrastruktur seperti konsep pentahelix yang saya sampaikan minggu lalu, regulasi itu adalah dan infrastruktur itu adalah tugas dari pemerintah. Nah, kita harus akui ya pemerintah kita sampai sekarang memang tidak memiliki perencanaan yang matang. Ya, bagaimana memikirkan pembangunan pariwisata 10 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang. Ya, saat ini saja bagaimana crowded-nya Bali yang seolah-olah memang tidak ada pemecahan dan tidak ada solusi, tidak ada action. Ya, kemacetan Ubud itu kan sudah diprediksi sejak tahun 90-an. Ya, kemacetan Kute juga sudah diprediksi sejak tahun 90-an, tapi sampai sekarang ya segitu-segitu aja. Nah, kita harus akui memang itu Pak ya. Jadi memang tidak terencana dengan baik gitu. Nah, Prof. Manuabo sama saya ingat ya, Prof. Manuabo itu dulu pernah mengatakan Pak, ada 6 permasalahan yang dimiliki oleh Bali. Satu tadi saya sampaikan terkait dengan perebutan tata ruang ya, karena Pulau Bali ini kecil. Nah, yang kedua, nah ini yang seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah law enforcement. Jadi memang penegakan hukum kita lemah. Ya, salah satu masalah yang dihadapi Bali adalah law enforcement. Kadang-kadang kita punya perangkat, punya aturan, tetapi penegakannya yang lemah. Ya, jadi kalau saja kita mau tegas, kita memiliki Perda RT RW, kita memiliki
perizinan terkait dengan IMB ya sekarang namanya ya, izin mendirikan bangunan dan lain-lain, tentu itu sesungguhnya bisa ya sebagai solusi, tapi kembali penegakan hukum ya, berani nak kita tegas ya, kadang-kadang kan ada banyak pertimbangan ya, kadang-kadang harus melawan masyarakat sendiri dan sebagainya, itu memang masalah ya. Prof Manuabo sudah memprediksi dari dulu itu ya. Jadi law enforcement kita lemah, kemudian Pulau Bali ini kecil, yang ketiga adalah tidak adanya sinkronisasi antar kepentingan. Ya, contoh misalnya sekarang Dinas PUPR membangun jalan raya, Kotmik jalan. Ya, besoknya oleh PDAM dibongkar lagi karena pasang pipa. Ya, lusanya digali lagi karena pasang tiang PLN. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak pernah ada perencanaan yang terintegrasi. Ya. Jadi itu permasalahan yang dihadapi oleh Bali. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya apa? Nah, kembali kita kan berdiskusi ya. Memang tugas kita di akademisi adalah berdiskusi dan memberikan rekomendasi. Ya, ujung tombak dari eksekusi nanti regulatornya harusnya adalah pemerintah ya. Nah, solusinya apa? Nah, Prof Manuabo waktu itu sudah menawarkan solusi. Beliau menyebut dengan pendekatan SIP ya. Beliau menyebut dengan istilah SIP ya. Jadi SIP itu apa? Jadi SHIP ya. Jadi SIP itu adalah apa, S-nya lupa saya waktu itu S-nya. Kemudian I-nya adalah interdisciplinary ya. Jadi pembangunan Bali itu memang harus melibatkan seluruh disiplin ilmu ya. Bukan hanya urusan pariwisata adalah tugasnya orang pariwisata, tetapi harus melibatkan misalnya orang perencana, ya, orang ekonomi, orang lingkungan, orang budaya. Jadi harus interdisciplinary ya. Kemudian hanya adalah holistik. Ya, S-nya maaf, baru saya ingat S-nya adalah sistematik ya. Jadi secara sistematik, kemudian I-nya adalah interdisciplinary, ya harus melibatkan semua pihak. Kemudian H-nya adalah holistik, ya jadi harus menyeluruh, tidak bisa hanya berjalan sepihak-sepihak, ya. Dan P-nya adalah partisipatory, artinya partisipasi. Jadi segala kebijakan itu harus diikuti dengan partisipasi kepatuhan dari masyarakat kita. Nah itu ya, jadi itu terima kasih Pak Putu ya atas diskusinya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa memberikan saran, memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Oke. Nah mungkin itu saja dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita diskusi tentu menarik ya, ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Nah tapi karena waktu yang terbatas, jadi kalau ada Bapak dan Ibu pertanyaan, dipending dulu ya, kita bahas minggu depan. Itu setiap perkuliahan saya akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Ataupun kalau ada Bapak dan Ibu punya studi kasus di lapangan, fenomena yang belakangan terjadi, mari ya kita diskusikan minggu depan. Nah mungkin itu saja dulu Bapak dan Ibu, karena waktu kita ya. Nanti di jam kedua Pak dan Ibu masih ada kuliah ya? Masih ke Pak. Oh, Jam 2 Pak Arse, Pak. Pak Arse. Bapak. Nah, baik, demikian Bapak dan Ibu. Jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Jadi ini adalah semata-mata pemantik diskusi ya, tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun. Memang tugas kita di kampus adalah bebas berpendapat ya, bebas berdiskusi. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya akhiri pertemuan pada sore ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi
Santi Om, Assalamualaikum santai, santai, warahmatullahi santai. wabarakatuh. Santi Oke, Om. kita semua. sedih Om. Terima kasih, Pak. Iya, hari ini berarti semua lengkap ini ya. Tadi udah ada 28 partisipan ya. Nggih, Pak. Oke, semua selamat sore. Oke, sore. Pak. Selamat sore.